pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pengemudi Maxim di Samarinda berdemonstrasi menuntut agar Pemprov Kaltim membuka segel kantornya. Kemunculan bendera One Piece pada salah satu kendaraan di Balikpapan direkam oleh warga. Tujuh kendaraan di Balikpapan terjaring razia izin trayek dan kir kendaraan. Fenomena pengibaran bendera dari salah satu karakter animasi asal Jepang yakni bendera One Piece dipasang pada salah satu mobil bak terbuka. Warga kemudian merekam kemunculan pengibaran bendera yang melintas di Jalan MT Haryono Balikpapan Utara pada Jumat siang. Menanggapi kejadian tersebut, Ketua DPRD Balikpapan mengaku prihatin. Bahkan ia menilai pengibaran tersebut melanggar hukum dan dapat dimaknai makar dan merongrong kedaulatan negara. Untuk itu ia meminta kepada seluruh masyarakat tidak ikut-ikutan mengibarkan bendera serupa. Jika tidak puas dengan kebijakan pemerintah, maka diminta untuk menyalurkan melalui jalan yang tepat, apalagi menjelang HUT kemerdekaan RI. Di pasang bendera itu bendera merah putih, apalagi 17 Agustus. Ya sebagai warga negara yang baik ya wajib siapapun itu masyarakat, pemerintah harus menaikkan bendera merah putih, jangan bendera apa namanya? One Piece. One Piece. Itu kayak bajak laut ya? Iya. Hah? Ini di daerah mana? Di daerah Kilomput ada mobil-mobil itu dipasang bendera. Oh, di truk-truk ya? Iya. Apa sih? Nah, tujuannya apa dia bangun? Dia pasang itu? Ya, bisa jadi rasa kepercayaan diri kepada Ya. mungkin rasa kepercayaan ini sudah menurun ke Pemerintah. seperti Tapi tidak boleh. Itu kalau itu kan oknum ya. Kalau umpamanya ada temuan ya tentunya ya gimana. Saya sih belum tahu aturannya ya, tapi yang jelas itu tidak boleh. bendera One Piece berkibar. Sejauh ini belum diketahui pelopor pengibaran bendera One Piece atau bajak laut tersebut. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Penjualan bendera merah putih dan umbul-umbul di Samarinda kini sudah ramai. Lokasi penjualannya tersebar di berbagai tempat. Salah satunya di Jalan Pahlawan, Samarinda Ulu. Umumnya para penjual bendera ini berasal dari luar daerah, yakni dari Jawa Barat. Di antara para penjual mengaku sudah berjualan bendera sejak pertengahan Juli 2025 lalu. Hanya saja hingga pekan pertama Agustus 2025, angka penjualannya masih sepi. Meski berpotensi merugi, namun para penjual ini tetap menolak memasarkan bendera bajak laut. Mereka tetap kukuh meski jumlah pemesannya cukup banyak. Bagi mereka, hal penting saat hari kemerdekaan adalah mengibarkan bendera merah putih dan bukan bendera lainnya. Tiap tahun saya pindah-pindah tempatnya. Oh, pindah-pindah. Nah, ini tahun ini di sini. Di sini. Biasanya nggak boleh, sekarang mah boleh. Sekarang boleh ya. Iya. Bang, sekarang ini kan lagi marak nih, ada yang viral tuh, bendera bajak laut. Banyak yang nanyain. Banyak yang nanya juga? Ya. Oh, terus abangnya gimana, jual atau enggak ini? Enggak lah. Enggak lah ya. Kenapa bang, udah berani kan bang? Udah berani mau jual juga. Oh. Jadi yang dijual adalah bendera merah putih ya? Merah putih aja. Merah putih. Tapi kalau pembeli agak kurang juga tahun ini. Nah, Kang sendiri mulai berjualan mulai tanggal berapa kemarin, Kang? Saya berjualan di sini dari mulai Juli tanggal 19. Juli sudah jualan? Ya, sudah berjualan. Sudah berjualan. Nah, dagangan yang dibawa dari mana dan berapa banyak, Kang? Ini dagangan ini, bendera ini bawa dari Bandung saya. Bawanya itu kurang lebih sekitar 100 kodi. 100 kodi? 100 kodi itu berarti 2000 lembar. 2000 lembar.
Salah satu warga yang sudah 3 tahun tidak membeli bendera itu menilai harga yang ditawarkan sangat dinamis. Itu karena pembeli bisa menawar harga yang diberikan oleh penjual. 351. Itu menurut Bapak murah atau seperti apa, Pak? Cukup terjangkau? Bisa ditawar lah 103. Oh iya. Ini tiap tahun beli atau gimana, Pak? Hah? Tiap tahun beli atau? Ya udah 3 tahun tak beli. Itu 3 tahun tak beli. Ini beli baru, Pak ya? Iya, Ini jadi dipasang di rumah atau di kantor, Pak? Ya, Dipasang di kantor atau di rumah? di kantor. Di kantor ya? Di rumah aja. Oh, di rumah. Dalam kondisi seperti sekarang, para penjual bendera berharap penjualannya lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini dimaksudkan agar mereka bisa pulang dengan membawa keuntungan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Penjajah bendera merah putih dan umbul-umbul terpantau di wilayah Berau, terutama di kawasan Jalan Mangga 1 dan 2 Tanjung Redep. Agar jualannya terlihat oleh warga, para penjajah sengaja membentangkan benderanya di tepi jalan. Para penjual bendera ini ternyata bukan penduduk setempat, namun berasal dari Jawa Barat. Mereka merupakan pedagang musiman yang biasa berjualan jelang perayaan Hari Kemerdekaan. Para penjual yang sudah berjualan sejak pertengahan Juli itu mengaku angka penjualannya tidak seramai tahun sebelumnya. Tanggal 20 kemarin. Tanggal 20 Juli. Berarti dari 20 Juli ya? Iya. Mulai dari 20 Juli. Alasan memilih jual bendera? Jadi kita kan daerah Jawa Barat itu produksi bendera sama umbul-umbul. Jadi seluruh Indonesia itu diisi. Nah kita pas kebetulan dapatnya di daerah Berau ini. Oh gitu. Oke. Setiap tahun pasti ikut penjualannya? Insya Allah, mudah-mudahan panjang umur, badan sehat, ada rezekinya, insya Allah. Oke. Asli sini Pak? Bukan, Jawa Barat. Penjualannya kalau dari tahun ini sama tahun sebelumnya ada perbedaan kah? Ada peningkatan? Jauh, bagusan tahun kemarin. Oh, bagusan tahun kemarin ya? Oke. Biasanya yang beli dari instansi atau dari warga masyarakat biasa? Ada, warga ada. Kendalanya Pak pas selama penjualan apa? Kendalanya, Heeh. beneran. Kalau beli bendera banyak nawar. Oh gitu. NKRI harga mati. Uang baik. Untuk harga jualnya bergantung pada ukurannya. Kisarannya mulai dari 10.000 hingga Rp100.000 per lembar. Amir Hamzah dan Tria Marcella melaporkan dari Kabupaten Berau. Penjualan bendera dan umbul-umbul ini digelar di tepi jalan raya kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Tarakan. Di tempat ini ada beragam jenis ukuran bendera yang ditawarkan. Selain itu disiapkan juga umbul-umbul. Salah satu penjual bernama Muhammad Sakir menyebut angka penjualan bendera kadang sepi dan kadang ramai. Situasi tersebut tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari catatannya hingga pekan pertama Agustus ini, para pembelinya masih dari kalangan masyarakat. Sementara untuk lingkup pemerintahan belum ada tanda-tanda akan membeli. Kadang ya kalau lagi enak rezekinya bisa nyampe kadang yang di bawah gitu. Kalau lagi pas ada borongan ya bisa hampir lah sebulan. Kalau borongan biasanya dari instansi atau perorangan biasanya? Kadang ada juga dari instansi, ada juga dari masyarakat yang suka ngadain lomba, ada juga. Kalau tahun ini gimana Kang? Dalam beberapa hari terakhir? Untuk tahun ini sih kalau pergerakan borongan dari pihak instansi ya belum ada kelihatan. Oh, belum ada kelihatan. Nggak tahu ke depannya, tahu tanggal berikutnya nggak tahu. Berarti untuk saat ini yang beli masih perorangan. Masih perorangan. Berarti belinya masih satuan Kang ya?
Untuk harga jualnya diakui bervariatif, mulai dari Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah per lembarnya. Harga tersebut disesuaikan dengan jenis dan ukuran bendera atau umbul-umbul yang diinginkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penjualan ini pun dilakukan hingga tanggal 16 Agustus 2025. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.